Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di tugas Sanding Jurnal, dimana di sini saya akan mereview kembali materi di minggu lalu mengenai dengan mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengaruh anatomi artikel berita terhadap keterlibatan membaca. Nah, pertama kita akan membahas tentang definisi dan konsep dari anatomi artikel dan berita. Nah, artikel itu merupakan tulisan yang menuntut informasi detail tentang suatu topik atau isu tertentu. Nah, seringkali dengan pendekatan mendalam dan eksplanasi yang komprehensif. Nah, dalam artikel itu ada beberapa struktur ya, teman-teman. Yang pertama itu ada judul. Nah, judul ini biasanya yang paling banyak dibaca karena kan paling atas. Setiap pembaca pasti membaca judulnya lebih dahulu. Kedua ada nama penulis. Yang ketiga ada abstrak. Yang keempat ada kata kunci. Yang kelima ada pendahuluan. Yang keenam ada landas teoritis dan empiris. Ketujuh ada metodologi. Yang kedelapan ada hasil dan pembahasan. Yang kesembilan ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, sedangkan dari berita sendiri itu ada headline. Nah, headline apa sih? Headline adalah bagian pertama yang dibaca oleh pembaca. Nah, dan dapat memainkan peran penting dalam menarik perhatian mereka. Yang kedua itu ada subheadline. Nah, subheadline ini adalah dapat memberikan lebih banyak konteks tentang topik artikel atau berita. Nah, itu bisa membantu mempertahankan minat pembaca dan mendorong mereka untuk membaca lebih lanjut. Selanjutnya ada body, adalah di mana informasi utama yang disampaikan. Selanjutnya ada conclusion. Conclusion ini adalah bagian terakhir dari berita. Nah, itu dia teman-teman. Nah, selanjutnya ada elemen kunci yang dapat mempengaruhi minat dari pembaca, yaitu pertama ada gaya penulisan. Nah, gaya penulisan ini sangat berperan ya teman-teman untuk menarik pembaca untuk membaca tulisan kita. Selanjutnya ada bahasa. Nah, bahasa yang digunakan dalam penulisan artikel berita adalah yang jelas, singkat, dan menarik yang dapat membantu mempertahankan minat baca dari pembaca. Ini ada visual. Nah, visual itu seperti foto, grafik, dan tabel. Selanjutnya ada proses pembuatan artikel. Yang pertama ada riset. Nah, riset ini adalah suatu proses kritik untuk menanyakan suatu hal dan berusaha untuk menjawab pertanyaan mengenai fakta dunia. Selanjutnya ada penulisan. Nah, penulisan sendiri adalah yang paling penting karena dalam penulisan ini berfungsi untuk menarik konsumen di dalam berita dan artikel. Pada sebuah berita dan artikel tentunya masing-masing punya struktur penulisannya sendiri. Nah, pertama ada judul yang menarik, kedua gaya bahasa penulisan, dan ketiga adalah gunakan fakta dan data. Terus yang terakhir adalah proses menyunting. Nah, menyunting ini adalah proses dari pembuatan berita artikel yang prosesnya menyiapkan naskah atau tulisan yang sudah dibuat untuk siap cetak atau siap terbit dan memperhatikan sistematika penyajian. Yang selanjutnya ada etika penulisan artikel dan berita. Pertama ada setiap informasi penelitian harus diminasikan, disebarkan, dan dipublikasikan di media cetak atau elektronik. Yang kedua ada hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah atau proceeding atau dalam bentuk buku. Selanjutnya ada hasil peneliti sebaiknya mencantumkan sumber data penelitian kecuali penyandang dana menolak penyantunan tersebut. Dan yang terakhir adalah faktor pengaruh keterlibatan pembaca artikel dan berita di media sosial. Pertama ada minat baca.
Nah, minat baca pembaca terhadap topik atau genre berita dapat mempengaruhi keterlibatan mereka dalam membaca dan memahami berita. Kedua, ada kualitas berita. Nah, kualitas berita ini adalah seperti kejujuran, keberimbangan, dan kecermatan. Ketiga, ada faktor teknis dan ekonomis. Nah, seperti keterbatasan ruang dan waktu, serta faktor ekonomis seperti kepentingan penjualan dan mempengaruhi bagaimana berita disajikan dan dilihat oleh orang atau oleh pembaca. Dapat ada faktor ideologis. Nah, ideologis seperti kepentingan segelintir orang juga mempengaruhi bagaimana berita disajikan dan dilihat oleh pembaca. Yang terakhir ada pengaruh media. Nah, pengaruh media adalah seperti media Tempo.co juga mempengaruhi keterlibatan pembaca. Media daring sebenarnya dapat mengaruhi bagaimana pembaca menangkap dan memahami berita serta mempengaruhi keputusan mereka. Nah, itu dia teman-teman materi yang sudah saya review sedikit di minggu lalu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.